Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Di sini kita akan ganti tutorial yang kemarin kita membahas mengenai tampilan login, bagaimana cara login di dalam LMS kita, yaitu LMS Grisa, LMS SMK PGRI 1 KW. Nah, di sini kita akan membahas atau berbagi tentang bagaimana cara menambah materi untuk siswa di dalam LMS. Oke. Nanti akan ada dua, yaitu yang berupa berkas dan juga berupa halaman. Untuk perbedaannya nanti akan saya jelaskan satu persatu di dalam tutorial ini. Oke. Kalau Bapak dan Ibu guru sudah masuk dalam kursus seperti tutorial sebelumnya, masuk dalam kursus atau mata pelajaran ini. Oke, sebelum saya ulangi dulu. Kalau bagi yang udah lupa bagaimana cara masuk kursus, tinggal Bapak Ibu, kalau udah masuk dashboard setelah login, tinggal Bapak Ibu tarik ke tengah, tarik ke bawah. Nah, di situ tertera yang namanya kursus yang baru-baru ini diakses atau kursus saja. Ini sama, tinggal Bapak Ibu pilih, boleh yang atas, boleh yang bawah. Tinggal klik view yang ada di sini. Kalau udah diklik, otomatis kita akan masuk di dalam kursus kita. Nah, terus bagaimana cara ngubahnya? Nah, di sini kalau kita masih dalam kondisi tampilan view, kita hanya bisa melihat saja. Kita tidak bisa mengubah atau mengedit tempatnya. Sebagaimana cara ngubahnya? Untuk cara ubah, kita harus mengaktifkan mode ubah terlebih dahulu. Mode ubah terletak di mana? Ya, benar sekali. Mode ubah terletak di sini. Ini kita klik, hidupkan mode ubah agar kita bisa mengubah tampilan dan juga bisa mengupload file-file yang ingin kita upload di dalam kursus kita. Kalau udah seperti ini, otomatis kita bisa setting. Contoh nih, kita klik administrasi. Nah, udah kan? Di sini ada menu edit, juga, dan ada menu tambahkan aktivitas atau sumber. Oke. Untuk kita uji coba, kita pakai yang pertemuan 6 ya. Ibu, Bapak, mohon izin. Di pertemuan ini kita hapus terlebih dahulu. Alangkah mudahnya. Oke, saya hapus. Ini edit, hapus. Ya, edit, hapus. Ya, contoh di pertemuan ini judulnya ingin kita ubah. Kalau ingin kita ubah, tinggal aja diklik di ubah nama topik. Di sini ada pulpen atau pensil ini. Tinggal klik saja. Pertemuan 6 boleh seperti ini. Boleh sesuai kesepakatan MGMP mata pelajaran masing-masing. Sistem operasi. Di sini saya akan buat seperti ini. Pertemuan 6 sistem operasi. Nanti otomatis yang di atas juga ikutan berubah setelah kita reload. Nah, coba ya, reload. Tara, kita udah berubah namanya. Pertemuan 6 strip sistem operasi. Sesuai dengan apa yang kita ubah tadi. Nah, selanjutnya untuk menambahkan seperti yang ingin kita bahas tadi, bagaimana cara menambahkan materi ke dalam LMS. Nah, berupa berkas dan halaman loh ya.
Nah, untuk menambahkan tinggal Bapak Ibu guru klik tambahkan aktivitas atau sumber. Diklik. Setelah itu, Bapak dan Ibu guru akan muncul tampilan seperti ini. Akan ada banyak menu di sini. Nah, untuk menambahkan file materi, Bapak Ibu guru tinggal bisa menambahkan melalui berkas, bisa melalui buku, bisa berupa folder juga bisa, berupa halaman juga bisa. Kalau mau video bisa berupa interaktif konten atau yang lainnya. Nah, yang kita bahas hari ini yaitu melalui berkas dan melalui halaman. Oke, kita setting dulu yang melalui berkas. Kita klik berkasnya, klik. Kalau udah diklik, otomatis nanti akan diarahkan ke dalam tampilan untuk mengunggah berkas. Bentar, masih loading. Nah, di sini untuk nama silahkan Bapak Ibu isikan sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Saya copy aja ini. Ya Allah. Deskripsinya boleh diisi. Boleh. Silahkan. Contoh saja nih. Silahkan dipelajari materi ini. Boleh untuk deskripsi silahkan Bapak Ibu isikan sesuai keinginan Bapak Ibu guru. Nah, kalau udah deskripsinya, kita lanjut untuk memilih berkas. Untuk memilih berkas, silahkan Bapak Ibu guru klik. Nah, ini yang tanda panah bergerak-gerak ini. Silahkan diklik. Otomatis akan muncul seperti ini. Jangan diubah, biarkan diunggah berkas. Setelah itu klik choose file. Nah, akan masuk ke dalam foldernya Bapak Ibu guru. Oke, kalau udah masuk dalam seperti ini, silahkan Bapak Ibu guru cari file yang ingin Bapak Ibu guru update atau upload dalam LMS. Kebetulan saya udah ada yang di D, di folder ini, folder ngajar. Di sini ada, tinggal double klik. Nah, kita akan bahas sistem operasi ini aja nggak apa. Debian 10, klik. Kalau udah klik, otomatis namanya di sini udah berubah. Kalau udah tinggal klik open. Nah, kalau udah seperti ini, just file di sini ada nama filenya Bapak Ibu guru. Tinggal klik unggah file ini. Kita tinggal nunggu loading sebentar. Otomatis akan keisi di dalam LMS. 1, 2, 3, 4. Nah, sambil nunggu loadingnya, bisa Bapak Ibu guru untuk kalau udah bawa cemilan bisa sambil nyemil. Kalau udah sedia kopi bisa juga sambil ngopi. Nah, kalau udah masuk di dalam sini, berkasnya udah ada di sini. Tinggal Bapak Ibu guru lanjut ke bawahnya. Ada yang namanya tampilan, pengaturan modul umum, pembatasan akses. Ini silahkan Bapak Ibu guru lewati. Kita fokus pada penyelesaian aktivitas ini. Nah, kenapa kok kita fokus dalam penyelesaian aktivitas? Nah, ini untuk menandai siswa yang belum melihat atau belum aktif dalam LMS. Kita klik di sini. Nah, kalau ini tidak kita ubah, maka siswa akan bisa checklist sendiri tanpa membuka file materi yang kita share. Maka jika untuk materinya bisa dilihat dari siswa, mohon maaf agak belibet. Nah, jika ini tidak kita ubah, maka meskipun siswa itu belum melihat materi, siswa tersebut dapat menceklis sendiri LMS-nya. Nah, kalau kita pilih yang ketiga,
aktivitas nomor lengkap apabila kondisi terpenuhi, itu siswa wajib membuka materinya. Nah, kalau materinya udah dibuka siswa, baru LMS-nya checklist seperti itu. Maka dari itu, kita milih yang bawah sendiri, aktivitas otomatis lengkap apabila kondisi terpenuhi. Nah, kalau udah yang bawah-bawahnya silahkan dilewati saja, nggak apa-apa. Selanjutnya kita simpan dan kembali ke kursus. Oke, kalau udah kembali ke kursus, otomatis di pertemuan ini, pertemuan 6, otomatis di bawah ini udah ada materi berkas yang kita share tadi. Nah, udah ada kan? Seperti ini materi berkas yang kita akan upload tadi. Nih yang berkas. Kemudian yang halaman. Oke, lanjut ke halaman. Kalau ingin masukkan yang halaman, caranya juga sama, tinggal tambah aktivitas tersumber, pilih yang halaman. Nah, di halaman tinggal copy aja nggak apa-apa, atau Bapak Ibu Guru bisa sesuaikan namanya sesuai dengan Bapak Ibu Guru inginkan. Silahkan, ini juga diisi sama seperti tadi juga. Nah, kalau di halaman kita tidak mengupload file di dalam sini, tetapi kita yang membuat materi di dalam sini. Contoh nih, di sini saya ingin bahas mengenai Windows atau sistem operasi. Nah, kita tinggal cari aja materinya, sistem operasi. Kalau kita udah mencari, kita pilih yang bebas. Kita pilih yang ini boleh. Atau Bapak Ibu Guru bisa materinya bisa diisi melalui modulnya Bapak Ibu Guru, tinggal di blok, terus di copy di dalam sini, blok seperti ini, klik kanan, copy, dan tinggal paste di sini. Nah, seperti ini. Kalau ingin menggunakan halaman, caranya seperti ini. Jadi kita tidak mengupload file, tapi kita menambah file. Apakah bisa untuk file gambar? Untuk file gambar bisa, ini ada menunya file gambar. Bisa jelajah repository untuk unggah file gambarnya, atau bisa juga melalui URL Google yang udah Bapak Ibu Guru cari. Nah, kalau semisal nih materinya udah segini saja, nggak ada gambarnya, terus langkah berikutnya gimana? Nah, kita kembali lagi ke bawah dan kita fokus pada penyelesaian aktivitas. Di penyelesaian aktivitas silahkan Bapak Ibu Guru sesuaikan seperti tadi. Kita pilih yang bawah sendiri. Alasannya apa? Ya seperti yang tadi. Kalau kita nggak pilih aktivitas yang bawah sendiri, nanti siswa tidak membuka materinya, melainkan hanya menceklis menunya saja. Seperti itu. Kalau udah, silahkan simpan dan kembali ke kursus. Nah, otomatis sudah ada di sini. Kalau udah di sini, berarti upload kita udah selesai nih. Yang berkas sudah, halamannya sudah. Kalau udah selesai, Bapak Ibu Guru tinggal matikan mode ubah. Kalau ubahnya udah selesai, klik aja di sini. Reload lagi, otomatis di sini udah ada tampilan view atau tampilan melihat saja, tanpa kita tidak bisa mengubah satupun. Nah, seperti ini tampilannya. Kalau udah jadi, di siswa nanti tampilannya juga akan seperti ini. Nah, kenapa kok saya bahas ada dua, berkas dan halaman? Jadi gini, berkas dan halaman mempunyai perbedaan. Nah, perbedaannya apa sih? Kalau berkas, kita coba buka dulu. Nih. Dan juga pertemuan halaman.
perbedaannya, kalau berkas, siswa harus download materi. Setelah download, baru bisa membuka. Jadi siswa download dulu, baru bisa membuka filenya. Itu untuk berkas. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita pakai komputer kan otomatis seperti ini. Kalau kita pakai HP, otomatis siswa nanti akan diarahkan dalam download untuk mendownload materinya, baru siswa bisa membuka materinya. Nah, selanjutnya, kalau halaman, ini yang materi tadi yang berkas, ini yang halaman. Kalau halaman tampilannya seperti ini. Siswa tidak mendownload materi, otomatis terbuka. Jadi kalau kita menggunakan halaman, Bapak Ibu guru menggunakan halaman, otomatis materinya udah ada di sini tanpa siswa itu download materinya terlebih dahulu, download file PDF atau PPT yang Bapak Ibu guru share. Kalau itu berupa halaman. Jadi seperti itulah perbedaan antara berkas dan halaman di LMS itu. Nah, untuk itu boleh silahkan Bapak Ibu guru menggunakan yang berkas dengan mengupload file PDF, PPT ataupun file dokumen Word seperti itu. Boleh juga Bapak Ibu guru menggunakan yang halaman. Perbedaannya itu, kalau menggunakan yang berkas, anak-anak nanti download dulu baru bisa membuka filenya. Kalau menggunakannya halaman, anak-anak nanti akan diarahkan seperti ini. Materinya langsung tersedia seperti ini. Begitu. Nah, untuk itu silakan Bapak Ibu guru sesuai dengan kesepakatan MGMP menggunakan yang berkas monggo, menggunakan yang halaman juga monggo. Nah, sekian tutorial dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa tanya di kolom chat atau kolom komentar. Jika ada pertanyaan juga, boleh langsung menemui atau menanyakannya kepada tim pengembang LMS SMK PGRI 1 Ngawi. Sekian tutorial kali ini, kita lanjut ke tutorial selanjutnya. Jangan lupa, boleh kok Bu, Pak, di-subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.